Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Yahudi selain Kristen adalah agama yang paling tidak disukai di kalangan umat Islam di Indonesia. Entah karena motif politik atau agama, umat Islam di Indonesia memiliki cara pandang bahwa Yahudi adalah musuh terbesar mereka. Mungkin hal ini tidak hanya terjadi pada umat Islam di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh umat Islam di dunia ini. Saya tahu bahwa kebencian atas orang-orang Yahudi ini sebenarnya bukan khas kebencian umat Islam saja, namun juga terjadi pada umat-umat beragama yang lain. Dahulu rejim Hitler bahkan melakukan genosida terhadap kaum Yahudi di Jerman. Kebencian terhadap Yahudi sampai kini tetap berlangsung di berbagai tempat belahan dunia. Padahal jumlah kaum Yahudi ini sangat kecil, namun bagi beberapa kalangan orang Yahudi dianggap sangat menjengkelkan. Banyak dari kita menganggap bahwa Yahudi yang menjengkelkan itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Catatan kali ini akan mengulas benarkah orang Yahudi itu tidak berguna atau dimusuhi oleh Islam. Mari kita melihat sumbangan mereka terhadap perkembangan peradaban dalam Islam. Di dalam sejarah, antara Arab dan Yahudi adalah kedekatan tersendiri. Menurut kitab yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Jum'ah, Tarikh Falsafat al-Islam fil Masyriq wal Maghrib, kedekatan antara Yahudi dan Arab itu terjadi dalam banyak hal. Misalnya kedekatan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Sistem mistisisme atau tasawuf serta filsafat dari keduanya, Yahudi dan Islam, juga banyak memiliki kemiripan. Sistem teologinya juga demikian karena keduanya merupakan tradisi Ibrahim. Hal yang paling terkenal adalah kedua umat beragama ini sama-sama tidak diperbolehkan mengkonsumsi babi. Dalam sejarah, peran terbesar orang-orang Yahudi di dalam sejarah peradaban Islam, terutama terjadi pada masa Abbasiyah, adalah an-naql wa tarjamah, memindahkan dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Yunani dan Syriani ke dalam bahasa Arab. Orang-orang Yahudi yang berjasa memindahkan cara berpikir logis atau filsafati ke dunia Islam lewat peran mereka dalam an-naql wa tarjamah. Hal ini dikatakan oleh Hasan Kamil Ibrahim dalam kitabnya Al-Ara al-Kalamiyah li Musa bin Maimun wal Asar fil Islami, cetakan 2003. Ingat bahwa filsafat adalah kunci kemajuan peradaban Islam dan ahlinya pada saat itu banyak dari kalangan Yahudi. Bahkan Musa ibnu Maimun di dalam kitab-kitab filsafat Islam dianggap sebagai bagian dari filosof Muslim karena dia hidup di era peradaban dan kemajuan Islam. Musa ibnu Maimun tetap orang Yahudi secara keyakinan, namun corak filsafatnya disebut dengan corak filsafat Islami. Musa ibnu Maimun belajar di era Andalusia Islam. Dia menguasai bahasa dengan sempurna, bahasa Arab terutama sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di Andalusia dan juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Ibnu Maimun ini ahli dalam bidang ilmu matematika, teknik perbintangan, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Ibnu Maimun dan Ibnu Rus hidup pada masa yang sama, abad 12, dan tumbuh di kota yang sama. Bahkan peran Ibnu Maimun dan Ibnu Rus di lingkungan mereka masing-masing itu sama, yakni sama-sama mendamaikan antara agama mereka dan filsafat. Ibnu Maimun adalah seorang dokter yang sangat penting di dalam lingkungan dinasti Abbasiyah, terutama pengabdiannya kepada anak dari Sultan terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Ibnu Maimun adalah contoh bagaimana seorang Yahudi pernah memiliki tempat tersendiri di era puncak peradaban Islam.
Sesungguhnya orang-orang Yahudi seperti Ibnu Maimun tidak hilang. Pasti ada saja dari mereka dan jumlahnya tidak sedikit di setiap zaman, terutama pada zaman sekarang. Namun untuk sementara peran mereka terutama dalam kaitannya dengan dunia Islam terkubur oleh konflik dan perebutan tanah antara umat Islam dan Yahudi. Konflik antara Israel dan Palestina yang didukung oleh negara-negara Islam di Teluk mengubur memori-memori yang sangat indah untuk patut menjadi model bagi kita dalam menjalani kehidupan antar umat beragama. Sejak terjadi aneksasi orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai tanah impian mereka, umat Islam kebanyakan mengutuk kalangan Yahudi. Padahal di dalam negara Israel juga ada sebagian orang Arab Islam yang menjadi penduduk resmi Israel. Hitungannya jika tidak salah hampir sekitar 20% dari total penduduk Israel. Artinya, sebagai sebuah negara, Israel tetap harus mempertimbangkan orang-orang Arab Islam sebagai warga negara mereka. Terlepas dari persoalan aneksasi atau perebutan kembali tanah mereka yang dijanjikan Tuhannya, memang soal konflik wilayah dan politik antara Palestina dan Israel ini telah mengurus energi dunia. Ia telah menimbulkan banyak korban, tidak hanya fisik, namun juga korban akal sehat. Teori konspirasi menjadi berkembang dengan pesat dan itu semakin memperburuk hubungan antara Islam dan Yahudi. Bahkan jasa-jasa para sarjana Yahudi atas kemajuan peradaban Islam zaman dahulu terkubur oleh konflik yang terjadi pada saat ini. Namun, upaya-upaya menuju hubungan yang baik antara negara-negara Muslim dan Israel, Saudi Arabia sebagai negara yang banyak sekali dihuni oleh kelompok yang membenci Yahudi, sudah memulai akrab dengan Israel. Mesir dan Turki, dua negara Muslim di sekitar Timur Tengah, bahkan sudah lama memiliki hubungan diplomatik terbuka dengan Israel. Qatar, negara kaya minyak ini juga memulai hubungan normalisasi dengan Israel. Seharusnya hubungan ke arah perbaikan state to state itu juga diikuti dengan hubungan yang baik people to people. Ya, di antara 10 negara yang memiliki kebencian tinggi atas Yahudi atau bisa dikatakan antisemitis adalah negara-negara Muslim seperti Palestina sendiri, Irak, Yaman, Aljazair, Libya, Tunisia, Bahrain, Jordan, Maroko, Qatar, bahkan Uni Emirat Arab. Sebagai catatan, berdasarkan catatan-catatan sejarah, di mana inisiatif-inisiatif baik antara Yahudi dan Islam sudah terbentuk pada masa lalu, maka tugas kita sebagai generasi sekarang adalah mengemukakan kebaikan-kebaikan di atas kepermukaan kita saat ini. Seharusnya konflik politik antara kedua umat beragama tidak berlanjut pada konflik agama. Seharusnya kita memulai membuka lembaran baru antara Yahudi dan Islam berdasarkan modal sejarah yang baik, yang sudah ada. Mari kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.